Di episode sebelumnya di puncak Gunung Sunyi, Wang Lin berdiri. Tatapannya tajam. Dia tahu, Red Butterfly ada di sini. Dan jika dia di sini, Qian Feng pun pasti dekat. Tiba-tiba, sosok merah muncul, Red Butterfly. Tapi dia bukan gadis jenius Sui Yue yang dulu. Kini, hanya bayangan rapuh masa lalunya. Tanpa bicara, dia mendekat. Lalu, bertarunglah denganku. Serunya, dingin. Pertarungan pun pecah. Pedang merahnya membelah udara, tapi Wang Lin bertahan, perisainya menahan serangan bertubi-tubi. Di tengah gempuran, Red Butterfly berbisik, bunuh aku. Ada luka, ada kesadaran, dia masih punya kehormatan, dan dia ingin mati, sebagai dirinya sendiri. Wang Lin, dengan tombak jiwa dan kapak raksasa klan setan, melawan dengan segenap kekuatannya. Tapi saat kelopak kristal mawar mekar dari bibir Red Butterfly, jiwa lamanya muncul. Bangkit, dan ia berkata, Cheng Niu, saatnya bertindak. Zhou Wutai masih terbang, tertinggal jauh 5.000 km dari pertempuran Wang Lin dan Red Butterfly. Tiba-tiba, awan merah muncul dari kejauhan, menghapus celah langit. Tanpa ragu, Zhou Wutai berhenti dan menunduk hormat. Awan itu bukan sembarang awan. Di dalamnya, seorang pria tua berjubah merah berkata dengan suara dalam, masuk. Zhou Wutai langsung terbang masuk. Di dalam, Yun Kuezi, seorang tokoh penting dari klan abadi yang terkorbankan, berdiri dengan tenang, memandang jauh ke arah pertempuran. Yun Kuezi menanyakan keberadaan Zixin. Zhou Wutai menjawab, dia berpisah denganku setelah bertemu Wang Lin. Mendengar itu, Yun Kuezi hanya menghela napas dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Roh. Sementara itu, berbagai kekuatan mulai bergerak menuju pusat makam Suzaku. Qian Feng termasuk di antara mereka. Di Gunung Roh, seorang pria tua dengan mata merah darah sudah menunggu. Di pundaknya, seekor monyet kecil dengan tatapan ganas. Di atas mereka, berdiri sebuah pintu raksasa bercahaya emas, retak di bagian tengahnya. Kembali ke Wang Lin dan Red Butterfly. Sosok Red Butterfly berdiri di tengah kelopak mawar merah yang bersinar. Ia tersenyum pahit dan berbisik, Cheng Niu, bunuh aku tidak ingin hidup tanpa kehendakku. Wang Lin melihat kesedihan mendalam di matanya. Dia mengangguk. Dengan satu gerakan, dia melemparkan kapaknya ke langit, mengarah langsung ke Red Butterfly. Tanah berguncang saat kapak meluncur. Red Butterfly menatapnya dengan tatapan damai dan bangga. Sekilas, matanya memancarkan kenangan, gurunya, masa kecil, dan seorang pemuda yang mencintainya dalam diam. Dia tersenyum lembut. Saat itulah kapak mendekat, dan ia tidak menghindar. Saat kapak menghantam, tubuhnya pecah menjadi kabut darah. Kelopak mawar beterbangan, dan suaranya yang terakhir bergema, Wang Lin, tolong, bunuh Qian Feng. Red Butterfly, sang putri surga, telah tiada. Hanya sepotong batu giok dan sol laser yang tersisa, melayang dalam diam. Wang Lin menatap langit, mendengar bisikan terakhirnya. Kupu-kupu merah telah terbang, dan meskipun hidupnya singkat, keindahannya akan selamanya diingat. Wang Lin menatap hening saat tubuh Red Butterfly menghilang. Ia menarik napas, memanggil kembali kapaknya, dan menyimpannya. Lalu ia mengambil sol laser dari udara dan memeriksanya. Meski masih ada aura ilahi yang kuat, ia yakin bisa menaklukkannya nanti. Selesai dengan semua itu, Wang Lin menatap kosong ke tempat Red Butterfly lenyap, lalu melangkah pergi. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang, melesat menuju Gunung Roh. Sementara itu, awan merah tiba di puncak gunung dan berubah menjadi tornado. Yun Kuezi muncul dari dalamnya, diikuti Zhou Wutai. Di sana, duduk seorang lelaki tua dengan seekor monyet kecil di bahunya. Yun Kuezi menyipitkan mata. Siapa kau? Mengapa tak datang dengan tubuh aslimu? Orang tua itu membuka mata dan tersenyum dingin. Kita tak saling kenal. Untuk apa kau peduli? Monyet kecil di bahunya menatap tajam. Lalu lelaki tua itu berkata, aku mau lihai. Yun Kuezi terdiam, menilai kekuatan misterius di balik tubuh tua itu. Ia lalu mengalihkan pandangan ke gerbang besar di gunung, pintu menuju makam Suzaku. Tapi pintu itu hanya bisa dibuka dengan jantung planet kultivasi. Tak lama, Qian Feng muncul, disusul dua dukun 8 daun, dan seorang pria bertopeng yang menyembunyikan aura ilahinya. Namun tiba-tiba, Gunung Roh dan seluruh makam Suzaku bergetar hebat. Tanah runtuh, langit retak. 3 sinar cahaya yang mendekat hancur di tengah jalan, tertelan celah ruang. Keguncangan ini berlangsung lama. Mereka yang mencoba masuk ke makam dari kaki gunung tewas satu persatu. Sampai akhirnya, tak ada yang berani masuk lagi. Puncak gunung menjadi titik fokus. Retakan di pintu terus bertambah. Yun Kuezi mencoba membuka gerbang dengan kekuatan surgawi, tapi gagal. Ia hanya bisa menunggu kehancuran berikutnya.
Saat itulah sosok wanita berkerudung ungu muncul, diiringi 4 lelaki tua penuh luka dan tato bercahaya. Dia adalah Zixin. Tatapannya tajam menatap Qian Feng. Qian Feng menggertakkan gigi. Pelacur Zixin, katanya dingin. Zixin tak membalas. Tapi matanya menyimpan kebencian mendalam. Lalu, seseorang lainnya muncul, semua mata menoleh. Itu Wang Lin. Pakaiannya compang camping. Ia selamat dari kehancuran tadi dengan bersembunyi di lubang gunung. Jika tetap terbang, ia pasti sudah mati. 3 suara menyapanya hampir bersamaan. Saudara Wang, kata Zhou Wutai. Cheng Niu, desis Qian Feng. Wang Lin, ujar Yun Kuei-zi pelan. Wang Lin menatap semuanya dengan tenang, lalu fokus pada Yun Kuei-zi. Hening sejenak, lalu Wang Lin bicara. Junior menyapa senior. Yun Kuei-zi menghela napas. Kau juga datang. Wang Lin mengangkat tangannya, dan dari tasnya terbang sinar hitam yang berubah menjadi ukiran kayu di hadapan Yun Kuei-zi. Wang Lin duduk diam setelah menyerahkan ukiran kayu kepada Yun Kuei-zi. Ia tak peduli bagaimana orang tua itu bisa masuk ke tempat misterius ini. Baginya, yang terpenting hanyalah satu hal, mengambil kembali bagian jiwanya. Meski kristal planet kultivasi mengandung kekuatan besar, Wang Lin tak tega mengorbankan semua makhluk di planet Suzaku demi ambisinya. Tapi jika ada yang menjadi musuhnya, maka tak ada ampun. Tatapannya menyapu ke sekitar. Qian Feng, pria bertopeng, lalu seorang pria tua dengan senyum aneh yang membuat bulu kuduk Wang Lin merinding. Pria tua itu terasa sangat berbahaya. Tiba-tiba, cahaya turun dari langit. Sosok wanita cantik mendarat anggun di atas gunung. Gaunnya bergelombang seperti ombak. Itu, Liu Mei. Wang Lin langsung memasang wajah dingin. Ia tak sudi berbicara padanya. Tapi Liu Mei malah mendekat. Apa hatimu benar-benar terbuat dari besi? Tanya Liu Mei. Pergi, jawab Wang Lin datar. Liu Mei masih menantang, kalau begitu, siapa Limuan bagimu? Seketika, aura membunuh Wang Lin meledak. Limuan adalah satu-satunya nama yang tak boleh disebut. Satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu di sini juga. Ancamnya. Liu Mei tersenyum tipis, lalu mundur ke sisi Qian Feng. Namun perhatian Wang Lin masih tertuju pada pria tua dengan senyum menyeramkan itu. Rasa familiar di hatinya makin kuat. Hingga akhirnya ia sadar, itu adalah Tuo Shen. Tuo Shen bukan orang sembarangan. Ia adalah pecahan kesadaran iblis dari Dewa Kuno Tusi, pewaris kekuatan tingkat bintang 8. Ia hanya kurang satu hal untuk bangkit sepenuhnya, warisan pengetahuan. Dan sekarang, Wang Lin sadar, pria tua itu bukan hanya pengintai biasa. Ia adalah ancaman nyata, utusan dari masa lalu yang kelam, dan mungkin, kunci dari takdir planet kultivasi. Dalam heningnya, Wang Lin juga menatap seekor monyet kecil. Di matanya, terpancar cahaya merah, tanda dari lautan darah. Ia mengingat semua yang pernah ia temui, Six Desire Devil Lord, Kaisar kuno, semua telah menjadi korban tempat ini. Jika kristal planet bisa membebaskan Tuo Shen, maka perang besar akan segera datang, pikir Wang Lin, matanya mulai bersinar dingin. Tiba-tiba, seluruh gunung bergetar. Langit meraung, tanah retak. Ini adalah kehancuran ketiga dari makam Suzaku. Siapapun yang belum menemukan tempat perlindungan, akan binasa. Kematian menyebar diam-diam di planet Suzaku. Jiwa-jiwa runtuh, manusia dan binatang mulai mati tanpa sebab. Semua ini akibat runtuhnya planet kultivasi kristal. Jika kristal itu hancur, maka planet pun ikut binasa. Di tengah kekacauan, tawa gila Zhu Zi menggema dari dalam gunung Suzaku. Matanya penuh kegilaan saat ia berbisik, permainan baru dimulai, Qian Feng, gunakan harta itu, dan klimaksnya akan dimulai. Di dalam gunung, sebuah pintu kuno hampir hancur. Yun Kuei-zi melangkah maju, melemparkan topi jeraminya yang berubah menjadi ribuan tato bercahaya. Mereka menghantam pintu, menciptakan retakan besar. Ia berteriak, serang. 2 anggota klan Forsaken Immortal terbang dan menyerang. Namun, seorang pria tua mendesis, keserakahan, ketidaktahuan. Dalam sekejap, tubuh 2 orang itu meledak, menghantam pintu dan mempercepat kehancurannya. Pintu pun terbuka. Yun Kuei-zi dan yang lainnya segera masuk, termasuk Wang Lin. Di balik pintu itu, terbentang lautan emas luas, dan di kejauhan berdiri sebuah istana emas yang mewah. Yun Kuei-zi terbang menuju istana. Pria tua, Qian Feng, Liu Mei, dan yang lainnya menyusul. Sementara itu, Wang Lin diam-diam mengamati. Namun tiba-tiba, istana berguncang. Sinar menyilaukan menyembur keluar, memaksa Yun Kuei-zi mundur. Seekor monyet kecil juga terdorong. Lalu, seseorang muncul. Seorang pria kekar berbaju zirah emas berdiri gagah dengan pedang emas raksasa. Hanya dengan satu tebasan, lautan emas bergemuruh dan menenggelamkan pulau. Dia menyerang Yun Kuei-zi dengan kekuatan pedang luar biasa.
Yun Kuezi terpental ke laut. Lalu pria itu menatap monyet kecil. Saat dia hendak menyerang, mata monyet menyala merah, 3 inci panjangnya, seperti pedang kecil. Pria itu terkejut dan berhenti. Monyet kembali ke sisi pria tua. Pria kekar itu melancarkan serangan ke arah mereka, namun sang pria tua melepaskan bayangan ilusi merah yang menahan tebasan pedang. Pria kekar hanya mengangguk dan membiarkan mereka lewat. Wang Lin mengamati dengan tajam. Ia sadar, hanya yang mampu menahan satu tebasan pedang emas yang boleh melewati laut emas. Zhou Wutai dan Zixin mencoba menyelinap, tapi gelombang pedang membuat mereka terpental. Darah keluar dari mulut Zhou Wutai. Mereka gagal melewati ujian. Kini, mata pria kekar beralih pada Wang Lin. Pedangnya bersinar, siap menguji sang tokoh utama berikutnya. Wang Lin menatap tajam ke pria berzirah emas. Dia tahu, kekuatannya sekarang belum cukup, kecuali dia melepaskan jiwa ascendan miliknya. Qian Feng, yang ikut menyaksikan kekuatan mengerikan itu, tiba-tiba berkata, "Cheng Niu, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama?" Wang Lin hanya tersenyum dingin. Baik, sebenarnya, Qian Feng tahu, mereka bertiga tetap tak cukup kuat untuk menahan pedang emas itu. Tapi dengan Wang Lin di pihak mereka, peluangnya lebih besar. Dalam hati, dia juga takut dengan kekuatan bendera 1 miliar jiwa milik Wang Lin. Mereka menyusun strategi. Tapi saat Qian Feng ingin maju lebih dulu bersama Liu Mei, Wang Lin menolak. "Aku saja yang maju dulu. Kalian menyusul." Qian Feng kaget. Wang Lin akan menghadapi energi pedang lebih dulu, sebuah tindakan nekat, atau jebakan. Wang Lin melesat lebih dulu ke arah pria berzirah emas. Qian Feng dan Liu Mei mengikuti dari belakang. Saat mereka mendekat, pria berzirah itu mengangkat pedangnya. Dalam sekejap, gelombang energi emas raksasa melesat dari langit, membelah laut di bawah mereka. Tekanan luar biasa menerpa Wang Lin. Darah keluar dari mulutnya, tapi matanya tetap dingin. Qian Feng, melihat celah, berpikir cepat. Sekarang saatnya, bunuh Cheng Niu dan ambil benderanya. Namun Wang Lin sudah memperhitungkan segalanya. Dia diam-diam mengeluarkan pagoda, memanggil jiwa ascendan Zhou Yi. Jiwa ini menahan serangan pedang cukup lama untuk Wang Lin melesat ke samping, tetap berada 100 kaki dari Qian Feng. Energi pedang, yang mengincar siapapun yang paling dekat, langsung beralih menyerang Qian Feng. Qian Feng terkejut. Kenapa aku yang diserang? Harusnya Wang Lin. Dia buru-buru mengeluarkan alat sihir untuk menangkis serangan, tapi sudah terlambat. Wang Lin tersenyum dingin. Ini semua bagian dari rencananya. Dia tahu pria emas itu menyerang 2 orang yang paling dekat. Liu Mei yang melihat ini, mulai curiga. Tapi sudah terlambat. Saat dia mendekati Wang Lin, pria berzirah emas mengayunkan pedang lagi, 2 gelombang energi pedang melesat, 1 ke Wang Lin, 1 ke Liu Mei. Namun Wang Lin kembali bergerak licin, bergeser tepat 100 kaki dari Liu Mei, membuat pedang kedua mengarah ke Liu Mei sendiri. Liu Mei terdiam. Dalam sekejap, dia sadar, Wang Lin sudah mengatur semuanya sejak awal. Wang Lin tahu dia sedang diburu. Saat hendak teleportasi, ia melempar ukiran domain waktu dan berteriak, "Waktu!" Ledakan waktu melambatkan Liu Mei cukup lama. Dengan cepat, Wang Lin menyusup ke bawahnya. 2 energi pedang menyatu dan menyambar Liu Mei. Sementara itu, Wang Lin mengarahkan jarinya, mengirimkan gas pembatas ke arah Liu Mei, lalu tanpa menunggu hasilnya, dia langsung menyelam ke laut menuju istana bercahaya emas. Tapi di dalam laut, teleportasi tak bisa digunakan. Sebuah kekuatan misterius menekannya. Saat Wang Lin hampir mencapai istana, energi pedang 100 kaki jatuh dari langit, mengejarnya. Rasa sakit menusuk kepala Wang Lin. Jarak ke istana tinggal 1000 kaki, 900, 800, 700, tapi pedang itu semakin dekat. Dengan darah mengalir dari kepala, dia mengeluarkan kapak dan memotong energi pedang. Namun tubuhnya terguncang hebat. Dia mengeluarkan pagoda, menghentikan pedang sesaat, lalu berlari dan berhasil masuk ke dalam istana. Di dalam, Wang Lin terluka parah. Ia duduk, menelan pil, lalu menelan giok langit. Energi surgawi mengalir di tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Setelah pulih, ia bangkit dan masuk lebih dalam ke istana. Sementara itu, Liu Mei nyaris terkena serangan pedang. Dengan cepat, dia mengeluarkan kabut putih yang berubah menjadi pita, menyelamatkannya sejauh 10.000 kaki. Serangan pun berhenti. Qian Feng marah. "Cheng Niu, aku akan mencabikmu." Namun Liu Mei menegurnya, "Jika kau tak punya niat jahat, kita sudah ada di dalam istana sekarang." Qian Feng balas menuduh, "Kau memihak Cheng Niu." Tapi Liu Mei menjawab dingin, "Selama ada Yun Kuezi, dia tak akan mendapatkan jiwa itu semudah itu." Qian Feng menghela napas. Ia memiliki alat dari gurunya untuk melawan bendera jiwa. Jika perlu, ia akan gunakan. Di dalam lorong istana, Wang Lin melihat cahaya aneh dari zat misterius.
Perasaannya tak enak. Saat menyebarkan akal ilahi, sebagian menghilang. Ia pun jadi ekstra waspada. Setelah berjalan lama, ia melihat menara tinggi. Di atas singgasana duduk pria parubaya, bermata tertutup, memancarkan aura megah meski sudah mati. Di depannya, bola cahaya ungu, Crystal Planet Cultivation, berkelap-kelip, nyaris padam. Ketika Wang Lin menyentuh bola itu dengan akalnya, ia hampir hancur. Ia pun mundur cepat. Wajahnya pucat. Itu, Suzaku pertama, Ye Wuyu. Namun ia merasa ada yang aneh. Bola itu tak bereaksi dengan jiwanya. Tiba-tiba, suara Yun Kuei-zi terdengar, memanggil Wang Lin ke dalam ruangan. Di sana, ia melihat Yun Kuei-zi duduk lemah, darah di mulutnya. Aku benar, kau orang ketiga yang sampai di sini, ujar Yun Kuei-zi. Ia meminta Wang Lin mengambil kristal. Namun Wang Lin tak percaya. Kau ingin aku ambil itu? Yun Kuei-zi bersumpah bahwa dia terluka dan musuh masih terperangkap. Wang Lin menatap bola cahaya, lalu, berbalik dan kabur. Yun Kuei-zi muncul di hadapannya. Untuk apa kau lari? Wang Lin mengeluarkan bendera satu jiwa dan berkata tenang, junior belum mau mati.